Video ini mungkin gak akan relate jika lo nontonnya nggak di tahun 2020. Tapi inti awal ceritanya kira-kira begini. Di akhir 2019, ada virus yang ditemukan di Tiongkok dan dengan cepat menjadi pandemi di seluruh dunia hanya dalam waktu beberapa bulan. Nama virus tersebut adalah Corona, yang kemudian akrab dengan istilah COVID-19. Dan virus ini jelas mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, nggak terkecuali pendakian. Jadi apa yang akan berubah setelah COVID-19 menerpa dunia pendakian? Coronavirus Disease 2019 yang disingkat COVID-19 ini begitu bahaya bro. Yang bikin bahaya adalah cara penyebarannya yang gampang banget. Semudah lo nyentuh sesuatu yang nempel di tangan lo, yang lalu gak sengaja masuk ke mulut lo. Nah kena dia lo virus itu. Semua barang yang lo pegang lalu dipegang orang lain, maka orang tersebut udah bisa jadi kurir pembawa COVID-19. Organ yang diserang adalah pernapasan, dan ribuan orang di seluruh dunia tewas karena virus ini, terutama orang-orang yang tua dengan imun lemah. Di Indonesia, mulai bulan Maret, hampir seluruh kegiatan dihentikan. Di mana-mana orang pakai masker, bandara ditutup, mal ditutup, sekolah ditutup, kantor-kantor tutup, sepak bola juga sempat berhenti, dan tentu aja pendakian juga ditutup. Dunia juga terancam krisis ekonomi, dan pasti kena krisis ekonomi. Lalu akhirnya di awal Juni kemarin, WHO membuat istilah New Normal, yaitu kita semua harus mulai terbiasa hidup berdampingan dengan virus ini. Gaya hidup cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak jadi protokoler kesehatan yang sudah harus mulai menjadi kebiasaan baru. Sekarang, semua yang di lockdown atau istilah di Indonesia adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dimulai dari bulan Maret pelan-pelan udah dicabut. Bandara udah mulai buka, mal udah mulai buka, kantor-kantor juga, dan kemungkinan pendaftaran pendakian gunung juga sebentar lagi akan dibuka. Kalau bicara efek positif PSBB, sekitar 2-3 bulan penutupan gunung kemarin adalah waktu yang lumayan cukup untuk mengembalikan alam, baik flora maupun faunanya, untuk menjadi tempat yang asri kembali dan bebas dari bising. Intinya, alam memulihkan diri lah. Karena sebelumnya hampir semua gunung populer pasti ramai dengan para pendaki, dengan macam-macam motivasi dan karakter yang aneh-aneh, dan gak sedikit yang sifatnya merusak. Nah, the new normal ini, atau gue lebih suka menyebutnya kebiasaan baru, kemungkinan juga akan mengubah gaya pendakian kita. Dan tentu aja kondisi gunungnya sendiri juga pasti akan berubah kan. Terhentinya kegiatan manusia di sekitar 3 bulan ini gak cuma mengubah manusianya sendiri, tetapi secara gak sadar atau sadar bikin kualitas bumi secara keseluruhan jadi lebih baik kok. Contoh nih, lu pasti pernah denger info kalau karena melakukan lockdown, di Italia tiba-tiba banyak ikan-ikan kecil dan lumba-lumba muncul di hilir atau di sungainya setelah sekian lama gak kelihatan. Itu karena kegiatan manusia berkurang, kualitas airnya membaik, ikan-ikan juga mulai muncul. Di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta nih, banyak orang yang baru sadar bahwa Gunung Salak sebenarnya bisa kelihatan kalau tingkat polusi udaranya rendah. Nah, sejak pandemi ini terjadi kenaikan kualitas udara, dan sekarang banyak orang jadi takjub sendiri sama keindahan langit yang cerah banget. Balik lagi ke masalah pendakian. Efek ditutupnya seluruh gunung selama lebih dari 2 bulan ini juga pasti berdampak pada kondisi alam gunung. Jalur pendakian bisa aja udah ditutup sama tumbuh-tumbuhan dan ilalang, karena udah jarang dilaluin. Bahkan fauna yang biasanya sembunyi bisa aja sekarang udah pada keluar dan banyak yang bermunculan. Secara jalur pendakiannya juga nggak pernah dilalui lagi sama manusia kan. Makanya kalau kalian punya rencana naik gunung setelah era kebiasaan baru ini, ingat aja hal ini. Standar keamanan kita harus lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Karena kondisi alam gunung akan menjadi liar kembali atau berbeda dari sebelumnya. Selain itu, hal yang juga harus dapat perhatian dari pendaki adalah protokoler kesehatan yang juga pasti berubah. Dinas Pariwisata yang kerjasama sama Dinas Kesehatan juga udah ngasih syarat lewat pihak Taman Nasional Gunung, yaitu untuk pakai surat hasil rapid test negatif dan juga surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit tempat calon pendaki tinggal. Selain itu, beberapa gunung juga kasih syarat untuk pakai surat jalan dari kantor daerah calon pendaki itu. Gak cuma itu, kapasitas tenda juga dibatasi jadi maksimal 4 orang, dan pendirian tenda harus berjarak antara satu dengan yang lain. Tambah ribet kan? Ya pastinya, namanya juga kebiasaan baru. Saatnya kita ubah karakteristik orang kita yang katanya susah mengikuti kebiasaan baru yang bikin ribet. Asal buat sesuatu yang meningkatkan kualitas kehidupan, kita ikutin aja cara mainnya.
Jika sebelumnya kita abai dengan yang namanya hand sanitizer, sekarang benda ini jadi salah satu benda wajib untuk dibawa ketika pendakian. Selain Indomie juga ya, itu juga benda wajib soalnya. Walaupun sebenarnya gue lebih suka sama mie sedap. Nggak penting ya. Oke, lanjut. Penggunaan masker juga jadi keharusan sih pasti. Walaupun buff sudah jadi salah satu bawaan wajib yang sebagai penahan dingin dan juga jadi masker, tapi sekarang fungsinya harus lebih dioptimalkan lagi. Yang gue penasaran adalah cara kita makan. Apa kita masih nyaman dan cuek berbagi makanan dan minuman dari wadah atau bahkan sendok yang sama? Kalau menurut gue lebih baik jaga diri masing-masing aja dengan memakai alat makan pribadi dan bawa masing-masing. Karena jujur, pandemik ini lambat laun mengubah beberapa cara pikir kita, jadi lebih insecure dan juga lebih waspada. Dan sekedar info, virus ini ternyata emang bisa bertahan di udara dingin. Dan gunung itu udara dingin loh. Terakhir saran gue buat kalian yang gatel banget mau naik gunung, lebih baik tahan dulu sampai tahun depan, supaya status kesehatan dan keamanan lebih pasti lagi. Jangan karena lu maksain mau senang-senang dan kangen-kangenan abis lockdown, lu malah berakhir jadi korban hewan liar di atas gunung yang bentuk habitatnya udah mulai berubah. Atau jadi korban COVID-19 mungkin. Kan ngeri juga ya. Jadi bagaimana menurut lu? Pandemi COVID ini berpengaruh nggak sama jadwal liburan atau jadwal pendakian lu?